Sabatani. Sebenarnya Yesus sedang mengutip Mazmur 22. Alasan mereka apa? Alasannya dia bilang, Mazmur 22 itu Eli Eli lama sabachthani. Sedangkan dalam perkataan Yesus disalib, Eli Eli lama sabachthani. Di mana bedanya? Perlu kita mengerti, Mazmur 22 itu adalah bahasa Ibrani, menggunakan kata azab di situ. Makanya jangan heran kata azab itu sering digunakan di sinetron Indosiar, karena memang bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Aram itu satu rumpun. Pernah ya nonton film Asap Indosiar? Nah, asap itu Eli Eli lama sabachthani. Kalau memang Yesus mengutip Mazmur 22, seharusnya kan Eli Eli lama sabachthani, bukan Eli Eli lama sabachthani. Ini alasan mereka. Padahal harus dimengerti bahwa ketika Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani, dia menggunakan bahasa yang dia gunakan sehari-hari. Karena waktu itu di Israel sana, bahasa sehari-hari mereka adalah bahasa Arab. Di tempat ibadah bahasa Ibrani, bahasa pasar bahasa Arab, bahasa internasional bahasa bahasa pemerintahan bahasa Latin. Ada 4 bahasa. Kalau begitu Pak, apa buktinya bahwa Eli Eli lama sabachthani adalah kutipan dari Mazmur? Bukankah itu seruan dia kepada Allah Bapa? Tunggu dulu. Sejak kapan Yesus dalam konteks berelasi dengan Bapa, dalam konteks berkomunikasi dengan Bapa, dia panggil Bapaknya Eli? Pernah temukan? Tak pernah. Ketika Yesus mengajar muridnya berdoa, dia menggunakan kata Bapa. Ketika Yesus berdoa kepada Bapa di surga, saat di Getsemani dia memanggil Bapa kepada Allah Bapa. Saat Yesus juga di kayu salib, dia menyerahkan nyawanya, dia manggil Bapa kepada Bapaknya. Kok tidak pernah manggil Eli atau Allah? Betul? Ini bukti pertama bahwa Yesus sedang mengutip Mazmur 22 tapi dalam bahasa Arab. Bisa paham? Dengan begini kita akan mengerti dan mudah mengerti. Tidak ada kesulitan kita mengerti kenapa Allah meninggalkan Allah. Yang kedua, ada kaitan loh antara kegelapan yang terjadi dengan apa yang Yesus kutip. Dikatakan Alkitab bahwa ada kegelapan dari jam 3, dari jam 12 sampai jam. Ini kegelapan model apa? Gerhanakah? Atau matahari terhalang oleh awan? Kalau memang ini kegelapan karena matahari terhalang oleh awan, seharusnya tidak begitu gelap. Atau dan tidak begitu lama. Ataukah ini gerhana? Kalau mau bilang gerhana, kenapa sampai 3 jam? Karena gerhana terlama yang pernah terjadi itu cuma 1 jam. Kalau begitu ini apa? Apakah gerhana yang mungkin luar biasa? Saya mau jelaskan ya. Paskah ini, penyaliban Yesus ini mendekati Paskah. Dan Paskah itu selalu dekat dengan bulan purnama. Dan tidak ada ceritanya gerhana itu terjadi pada bulan purnama. Betul? Bagaimana bisa terjadi pada bulan purnama? Ini apa? Posisi bulan berada di, posisi bumi berada di antara, posisi apa? Bulan berada, bumi itu berada di tengah-tengah antara matahari dan bulan. Jadi tidak mungkin ada gerhana pada hari itu.
Kalau begitu itu peristiwa apa? Itu peristiwa khusus. Kalau itu peristiwa khusus, apa kaitannya dengan Mazmur 22? Saya jelaskan. Coba kita buka Mazmur 22 ayat 1. Untuk pemimpin biduan menurut lagu apa? Rusa. Rusa dalam bahasa Ibrani-nya di situ menggunakan kata apa? Ayelet. Di kala fajar zaga, ya. Mazmur Daud. Ya, coba kita lihat ayat yang kedua. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama azabtani. Coba kita naik satu gambar rusa itu. Rusa itu kalau betina begini namanya ayelet. Tapi kalau ada tanduknya dan namanya ayal, itu rusa jantan. Kenapa saya bisa bedakan mana rusa betina dan rusa jantan? Saya ini pernah ditanduk rusa. Saya kelas 4 SD, lagi metik kelapa sama bapak saya. Tiba-tiba ada orang berteriak, rusa, rusa. Saya ikut lari, saya kejar. Ternyata saya kalah cepat dengan seorang bapak bernama Pak Nandung. Dia potong kaki rusa tersebut, tapi masih bisa lari rusanya. Singkat cerita, saya kembali metik kelapa dengan bapak saya. Tiba-tiba ada gonggongan anjing dari sana dan anak kecil berteriak, anaknya rusa. Tanpa pikir panjang, saya lompat di pagar. Pada saat yang sama rupa-rupanya rusa dari sebelah sana dia lompat di pagar. Ketemulah saya dengan rusa tersebut dan saya pingsan. Ditabrak. Untung yang nabrak saya adalah rusa betina. Kalau tidak mati. Singkat cerita, kemudian rusa itu ditangkap dan saya ke bagian pantatnya waktu itu karena dibagi-bagi ya. Wah, akibat berbentur dengan saya mungkin tuh rusa juga pingsan. Jadi ayal itu gak punya, ini rusa betina. Sedangkan ayal itu rusa jantan. Jadi kalau begitu, Mazmur 22 itu lagu rusa betina di kala harusnya lebih bagus diterjemahkan begitu, karena ini bukan semua rusa. Nah, saya masuk dulu ke kata sakar atau fajar. Fajar adalah periode menjelang matahari terbit, yaitu ketika cahaya Aram mulai muncul hingga sesaat sebelum matahari mulai naik dari cakrawala. Jadi yang namanya fajar itu ketika ini kegelapan, dia mendekati ujungnya, mulai ada cahaya-cahaya terang sedikit, itu namanya fajar. Mazmur 22 ini adalah nyanyian rusa betina ketika menghadapi kegelapan mendekati terang fajar. Nah, maksudnya apa di sini? Pada waktu Yesus melihat ada terjadi suatu gelap yang luar biasa dari jam 12 sampai jam 3. Mendekati jam 3 Yesus ngomong, Eli, Eli, lama sabachthani. Karena dia sedang melihat ada kegelapan yang begitu luar biasa dan di ujungnya akan muncul fajar yang terang benderang. Dengan kata lain, semua katakan bahwa apa? Ayelet sakar dinyanyikan pada waktu tertentu oleh terutama kalangan wanita Yahudi untuk meratapi sesuatu yang terjadi, dan dilakukan juga oleh sebagian kaum pria dengan harapan ada mujizat di saat gelap mengambil. Apa yang saya mau bawa saudara? Eli, Eli lama sabachthani. Sebenarnya Yesus tidak sedang berteriak kepada Allah Bapa. Sebenarnya dia sedang memuji lagu pujian yang berjudul Ayelet Zakar.